maju mundur ke depan. Kalau kasrah itu rahangnya turun ke bawah. I ya, sehingga pengucapan setiap huruf. Nanti insya Allah itu ada, seharusnya ada babnya juga di muqaddimah Tuhfatul Atfal. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau udah selesai Tuhfatul Atfal kita bahas di di bab makhraj. Terima kasih. Ada lagi yang mau baca? Jazakallah khair Ustaz. Iya, aku. Fikri mau baca mungkin? Atau lanjut ke setoran? Boleh, setoran matan. Setoran. Apa sih baca Quran pada takut? Harusnya senang dong. Kita kan belajar tahsin, harus senang baca Quran. Pada takut. Kalau pada takut kabur aja sekalian. Ya, setoran matan boleh. Siapa yang mau setor? Belum merajaan lagi. Muraja atau jangan-jangan belum hafal semua ini? Kita insya Allah belajar tahsin ini dirayatan wariwayatan. Ya, belajar tajwid itu ya harus menguasai dua-duanya, dirayah dan riwayat. Dirayah sekaligus juga prakteknya. Jadi kalau kita nanti baca misalkan a'udzu, kita harus siap untuk ditanya, kenapa dibaca a? Makhrajnya dari mana? Sifatnya apa? Ya. Kemudian dari segi tipis tebal apa? Kemudian dalilnya apa? Oh, dalilnya sebutkan matan Tuhfatul Atfal, matan Al-Jazari. Gitu. Ya, sehingga yang ikut kajian di sini saya berharap bukan hanya paham secara ilmu, secara teori, tapi prakteknya juga paham, ya. Dan ketika ditanya bisa menjawab, ya. Karena nanti tentunya akan punya kewajiban untuk mengajarkan kepada orang lain dan seterusnya. Karena begitulah Al-Quran diriwayatkan kepada kita dirayatan wariwayatan, baik secara teori ataupun praktek. Maka menghafal ini ya satu keharusan, ya. Nggak hafal-hafal juga, ya berusaha aja, insya Allah Allah berikan kemudahan. Ya, saya tawarkan dulu siapa yang sudah hafal bait 1 sampai 23. Wah. Dari awal, Ustaz? Dari awal boleh. Lancar nggak ya? Kalau ada? Nyoba ya, Ustaz? Boleh. Silakan, Afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Jinya panjang. Yaqulu raji. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Jinya panjang. Yaqulu raji. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا nanya panjang.
إلا إذا كان بكلمة فلا. Kana, nanya panjang. Nah, Ustaz. Karena dia dua kan? Dua. Kana, إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. kadunya thumma sinwanin tala. كدنيا ثم Ya, صنوان ya, kadunya. تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. Terus. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد أشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما. دم طيبا زد في تقا ظالما. وغن ميما ثم نونا شددا. لا وسم كلا حرف غنة بدا. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. لا ألف لينة لذي الحجاء. أحكامها 3 لمن ضبط. إخفاء إدغام وإظهار فقد. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء. والثالث الإدغام والثاني إدغام بمثلها أتى. وسمه إدغاما صغيرا. وسمه إدغام صغيرا. Nggak ada hanya, langsung wasammi idgham. وسمي إدغام صغيرا يا فتى. وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. واهذر لدى واو وفاء تختفي. لدى واو وذر لدى واو وفاء. واحذر لدى واو وفاء تختفي. لقربها والاتحاد. لقربها والاتحاد فاعرفي. Insyaallah. Konsep enggak lancar. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Kalau enggak ada lagi yang mau dari awal sampai akhir, tafadhal. Rishdan. Bismillahirrahmanirrahim. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال.
أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Langsung semua Ustaz? Langsung nggak apa-apa, nggak disebutin judulnya juga nggak apa-apa. Linnuni. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. Ayo lanjut. فالأول إظهار قبل أحرفي للحق ست رتبت فلتعرفي. همز للحلق فهاء ثم للحلق للحق ست للحلق للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام sinwanin, bukan sinwanun, sinwanin. Udghim kadunya إدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذاتنا كم جاد ضمم ليس ضممتها قد ضممتها. في كلم هذا البيت قد ضممتها. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما. صحيح. قد ضمنتها betul. قد ضمنتها betul. Afwan, salah saya. Ustaz. Lanjut aja. If ذاتنا خلاص وغنى ميما سما دم طيبا زد في تقضى ظالما. وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. والميم إن تسكن تجي قبل الهجا. لا ألف لينة لذي الحجا. أحكامها 3 لمن ضبط. إخفاء إدغام وإظهار فقط. إخفاء ند نقل. إخفاء إدغام. إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمه إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. ما شاء الله بارك الله فيك. شكرا أستاذ. ما شاء الله بارك الله. Ini sampai 16 apa ya? Apa dak? Sampai 16. Antum wajib sampai 60. Ayo dak.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafur. Yaqulu raji rahmatil ghafur. Dauman Sulaimanu wal jamhuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man sana. Wa ba'du hadhan nadhul muridi bin nuni wat tanjidi wal hududi. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميم بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنبيه أربع أحكام فقد به فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بغنة أتت يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان السنا والثاني إدغام بغير كنة في اللام والراء ثم كالغنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد أشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ظالما. Masya Allah, barakallah. Wahid tani, ada lagi? Kalau enggak semuanya boleh yang terakhir berapa? 10 bait ya terakhir ya? Iya, Pak. 11 sampai 23. Hah? Masjidan. Ya, setor yang ada aja. Saya Ustaz, ya. 5 bait dulu. 5 bait saya pertama. Saya 5 bait. 5 bait yang mana?
Yang pertama Ustadz. Siap. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil adfali an syaikhina al-mihiyyi dzil kamali arju bihi Ayyan fa'at kullaba. ayyan fa'at tullaba Wal wal ajra. ajra wal qabula was thawaba. Masya Allah. Luar biasa. Hari ini 5, besok 5, udah sebulan 20 bait. Ada lagi Mas Asar mungkin? Harusnya Ustadz semua Afwan, kalau Ahwat videonya masih dibuka nggak? nggak harus dibuka juga nggak apa-apa. Silahkan yang mau setor silahkan. Nah, Ustadz. Ustadz dari awal. Di awal boleh. Kemarin sudah setoran belum sebelumnya? Nanda ada datanya nggak? Kotas Ustadz, yang belum dari 11 sampai 23. Oh boleh. Mau dari 11 sampai 23 silahkan. Mau dari awal lebih mantap. Dari 11 saja ya, Tat. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Illa idza kana bikilmatin fala turghim kadunya summatin wa nintala. Wasani idghamun bighairi gunnah fil lami. Wasani idghamun. Jangan berhenti. Wasani idghamun. Enggak. Wasani idghamun. Langsung aja. Wasani idghamun bighairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. Wasalis iqlabu indal ba. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal khurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadal baiti qad dammantuha sifdatana kam jada syahshun qad sama syakhsun shin so syakhsun qad sama sifdatana kam jada syahshun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da' zalima tuqan da' zalima dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima wa ghunna miman thumma nunan thumma nunan shuddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada wal miman in taskun wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinat hanya pendek. Jangan alif tapi alif. La alifin layyinatin lidil hija. Terus. Ahkamuha salasatun. Kanya panjang. Ahkamuha salasatun liman dobat. Ikhfa'u
idghamun wa ikhfa'un idghamun ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafawiyyi syafwiyya wa sammihi syafawiyya lil qura'i qurra'i wa sammihi syafawiyya lil qura'i ya terus wathani idghamun bimithliha ata wa sammihi idghaman wasammi idghaman saghiran ya fata wathalitsul izharu fil baqiyah min akhrufin wa sammiha syafawiyah wahdhar lada wawin wafa'in an takhtafi wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha littihadi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Insyaallah. Baik. Ya, nanti dilancarkan lagi panjang pendeknya dan lain sebagainya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ustaz. Lanjut. Ada lagi enggak? Teman-teman. Ada Jiddan, ada Fauzi, ada Ibnu Pitopang. Atau Jiddan dah buka mikrofon, silakan. Mas Jiddan udah tadi Kak? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri Luman Sulaimanu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadan nadmul mubidi fin nuni wat tanwini wal muludi sammaituhu bi tuhfatin atfali an syaikhinal mayyidil kamali an syaikhinal mayyidil kamali arju bihi an yanfa'u tullaba arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba bukan was-sawaba, wat-thawaba. Linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamil fakhud tabayini fal awwalul idharu qabla ahrufi ilhal qisittun rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun ha'u wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima
illa idza kana bi kilmatin fala kana bi kilmatin fala tudagim ka dunya summa sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra summa karriron summa karrironna Terus. wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha if sana kam jada syakhsun kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban zid fi tuqan dolima wa gunna miman summa nunan suddida wasammi kullan harfa gunnatin bada yang bawah yang 18 sampai terakhir belum nggak apa-apa lah bahasa. Mantap. Cukup Nanda. Tinggal 2 lagi yang belum. Ibnu sama Fauzi nanti dapat pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan minggu depan dilancarkan yang membaca, yang belum selesai 23 diselesaikan 23. Nanti minggu depan sampai 29 ya San ya? Insyaallah. Insyaallah. Ya setengahnya itu. Mungkin selanjutnya arah kita lagi San. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ikhwah fillah, rahimakumullah, para asatid, para masyayikh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kembali kita bisa bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Sekali lagi kajian tajwid ini sangat penting sekali setiap kita, terutama muhafiz atau mujawwid, para qari, para mukri, ya, para guru yang membacakan dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, bukan hanya sekedar bisa dalam membacanya, tapi juga paham kenapa bacaan tersebut dibaca dengan demikian. Ya, artinya sebagaimana saya sampaikan di awal, ya, ada teori, ada praktek. Ya, Al-Quran itu ada teorinya, ada diroyahnya, ada riwayahnya. Riwayat itu berarti bacaan yang diriwayatkan secara turun-temurun. Ya, adapun diroyah itu adalah ilmu yang atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama dalam rangka menjaga periwayatan bacaan Al-Quran ini sehingga bacaan Al-Quran tetap terjaga dari sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibacakan dan diriwayatkan sampai kepada kita hari ini, tidak ada perubahan, tidak ada tambahan. Sehingga yang namanya membaca Al-Quran adalah, kata para ulama, sunnatun muttaba'ah.
Bacaan Al-Quran itu adalah sunnah muttaba'ah. Sunnah yang diikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Ya, sehingga tidak ada ijtihad dalam membaca Al-Quran. Ya, tidak ada ini bacaan Al-Quran karangan si fulan, nggak ada. Semua bacaan Al-Quran adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu baca Al-Quran itu hanya satu saja. Ya, hanya satu cara membaca Al-Quran, yaitu sesuai dengan yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu teori yang kita pelajari juga adalah dalam rangka menguatkan riwayat itu sendiri. Ya. Baik. Terakhir kita sudah masuk di sudah selesai mensyarah atau menyampaikan, menjelaskan sampai bait yang ke-23. Sebelum kita masuk ke bait 24, ada 23 belum. Terakhir 23 kan? Nah, tapi ada lupa. Boleh diulang lagi 23. Gimana? Yang 23 boleh diulang lagi. Oke, 23 kita ulang lagi. Dari 23 berarti ya. Sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang harus antum jawab. Terutama oleh Ibnu dan oleh Fauzi. Siap untuk menjawab? Pertanyaannya Ibnu tolong buka mic-nya, saya jawab ya. Siap, Ustaz. Di bait yang ke-18, wal mimu intas kun taji qabla al-hija. Apa maksudnya? Wal mimu intas kun taji qabla al-hija. Boleh langsung dijawab atau Fauzi Jamal boleh bantu jawab. Ini kita ngetes dulu. Paham nggak itu? Kalau nggak paham ya diulang lagi. Wal mimu intaskun taji qoblal hija. Apa artinya? Apa maksudnya? Ya, nggak usah artinya deh. Maksudnya apa? Kemarin hadir nggak, Ibnu? Sebelum saya Hadir dan mim sukun, benar nggak, Ustaz? Dan Ya, mim sukun terus taji nggak tahu mufrad artinya sebelum nggak usah huruf diartiin. hijaiyah. Nggak diartiin. Maksudnya aja apa? Maksudnya? Taji. Mim sukun dan mim sukun. Taji. Taji datang. Datang sebelum huruf hijaiyah. Datang sebelum huruf hijaiyah. Berarti maksudnya adalah hukum mim mati ketika ketemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Gitu kan? Ya, nah itu maksud daripada bait tersebut. Baik. Fauzi ada nggak sih? Halo? Halo, Ustaz, ada, Ustaz. Alhamdulillah ada. Ada berapa hukum mim mati ketemu dengan huruf hijaiyah? Atau hukum mim mati ada berapa? Ada 3 kalau nggak salah, Ustaz. Ya, kalau nggak salah berarti betul. Ada 3 kan? Iya. Oke, apa dalilnya ada 3? Dari mana tahunya? Dari mana dalilnya? Ikhfa Safawi, Izhar Safawi, sama Idgham Mimi. Enggak, yang saya tanya dalilnya. Bait syairnya yang mana? Yang menunjukkan hukum mim mati itu ada 3, yang mana? Ahkamuha salah satun liman dobat. Oke, mantap. Ahkamuha hukum-hukumnya salah satu ada 3. Nah, itu maksudnya. Ya, hukumnya ada 3. Oke, terima kasih. Siapa yang mau jawab? Yang mau jawab buka kami. Fikri.
Hukum yang pertama apa dari hukum mim mati itu? Dari mim mati, Ustaz. Fal awwalul ikhfa 'inda al-ba'. Ikhfa. Dinamakan ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Apa dalilnya? Wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Masya Allah. Itu dia dalilnya. Wasamiha syafwiyya lil qurra'i. Apa lagi mau jawab? Satu lagi. Buka mic-nya. Buka dulu baru pertanyaannya. Jangan pertanyaannya dulu baru buka mic. Jangan takut. Tadi penjara kok. Nanda jawab, Nanda. Hukum yang ketiga apa, Nanda? Izhar. Izhar, disebutnya izhar apa? Izhar mimi. Izhar mimi? Mana ada izhar mimi? Izhar alqi. Mana izhar halqi? Kita bicara mim mati. Tidak halqi. Sebut izhar apa? Ya, dibantu izhar apa namanya? Izhar hakiki. Safawi. Izhar syafawi. Masya Allah. Zara, apa dalilnya Zara? Min akhrufin wa sammiha syafawiyah. Bukan syafawiyah, syafwiyah. Syafwiyah. Itu dia dalilnya, Nanda. Ya. Kenapa disebut atau disebut izhar syafawi? Memang nanti ada beberapa istilah ya, izhar syafawi, izhar halqi, izhar hakiki. Ada satu lagi yang akan kita bahas hari ini namanya izhar qamari. Izhar qamari. Baik. Kita baca dulu, talaki dulu, saya baca, silahkan diikuti. Yang belum ditalakikan bait berapa? 24 kan? Hamzah. Ya. Lilami al-halami qabla al-ahrufi. 2, 3. Lilami qabla al-ahrufi. Lilami al-halani qabla al-ahrufi. Lilami al-halani qabla al-ahrufi. Ulahuma izharuha ta'rifi. قبل أربع مع عشرة خذ علمه. خذ علمه ya qablar langsung qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu. 2, 3. qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu. Ini bagi hajjaka wa haqimahu. ثانيهما إدغامها في أربعين. وعشرة أيضا ورمزها فعي. وعشرة أيضا ورمزها فعي. طيب ثم صل رحما تفز نعم. دع سوء ظن زر شريفا للكرم.
واللام الأولى سمها قمرية واللام الأولى سميها قمرية قمرية. واللام الأولى boleh واللام الأولى nakal, kita baca nakal boleh juga. واللام الأولى سميها قمرية واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا وأظهرن لام فعل مطلقا بنحو قل نعم وقلنا والتقى في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Baik. Di bait yang ke-23 ya, sebagaimana tadi diminta diulang lagi di bait 23. Wahdar. Apa artinya wahdar? Wahdar artinya awas. Awas di sini artinya hati-hati. Jangan sampai terjadi. Lada wawin. Ya, ketika berhadapan dengan waw, wafa dan dengan huruf fa. Apa yang berhadapan dengan waw dan fa? Ini bab ini sedang berbicara bab apa? Bab mim sukun, betul? Berarti yang harus hati-hati itu adalah mim mati ketika ketemu dengan huruf waw atau ketemu dengan huruf fa. Ya. Kenapa? Liqurbiha. Karena huruf mim dengan huruf fa dengan huruf waw makhrajnya dekat. Makhrajnya dekat. Walittihad bahkan makhrajnya satu. Mim satu makhraj dengan waw. Mim dekat makhrajnya dengan huruf fa. Ya, mim dua bibir. Waw makhrajnya dua bibir. Kalau fa makhrajnya bibir bawah dengan ujung gigi atas. Fa. Fa'arifi. Fa'arifi itu artinya fa'arif. Kenalilah. Ketahuilah. Ya. Apa maksudnya? Oh, ada yang kelewat tadi ya. Antakhtafi. Antakhtafi itu maksudnya jangan sampai kita membaca mim mati ketemu huruf fa itu dibaca ikhfa, dibaca samar. Dibaca samar apanya? Dibaca mimnya samar. Contoh mim mati ketemu fa apa contohnya? Hum iha. Yang benar bacaannya adalah baca mimnya itu izhar. Membaca mim izhar berarti membaca makhrajnya secara sempurna. Ya hum rapat. Hum baru masuk ke huruf fa. Hum fiha. Ya. Para ulama memperingatkan posisi ini tentu karena banyak orang yang sering salah dalam membacanya. Ya, yang sering salah terbaca itu adalah hum fiha ya tidak sempurna dulu membaca mimnya, terburu-buru ke huruf fa sehingga yang terbaca hum mimnya itu jadi samar, jadi nggak jelas. Ya seharusnya dia idhar juga, dibaca hum fiha khalidun. Begitu juga ketika ketemu huruf waw. Ya, begitu juga ketika ketemu huruf waw. Contohnya misalkan apa? Alaihim wa
alaihim wala alaihim wa. Jangan dibaca alaihim wa alaihim wa. Nah, jadi bibir kita terlalu cepat berpindah ke huruf wawu sehingga huruf mimnya belum terbaca secara sempurna sudah ke huruf wawu sehingga huruf mimnya tersamarkan. Nah, ya. Ini kalau kalau kita perhatikan kadang-kadang tanpa terasa lidah kita atau bibir kita mengucapkan seperti itu. Hum fiha harusnya hum fiha alaihim wa, ya. Itu yang dimaksud dengan bait yang ke-23. Bait yang ke-23 ini ada juga di bait atau di matan Al-Jazari nanti. Kita akan ketemu lagi. Dengan redaksi yang sama. Wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi. Dengan redaksi yang sama. Baik, kita masuk ke bait yang ke-24. Ya, kita baca terjemahnya dulu. Lilami al. Ya. Untuk lam yang terdapat pada kata al. Ya, berarti di sini lamnya namanya lam apa nih? Kalau secara ilmu nahwu, alnya di sini disebut dengan al at-ta'rif. Ya. Atau alif lam ma'rifah. Lamut ta'rif disebut lamut ta'rif. Apa itu lamut ta'rif? Nah, itu di ilmu nahwu aja belajarnya. Yang jelas lamut ta'rif itu lam untuk membedakan dari nakiroh. Jadi ada nakiroh, ada ma'rifah, kan? Ya. Sebetulnya, nah salah satu tanda isim ma'rifah itu adanya alif lam, adanya lam. Sebenarnya bukan alifnya, lamnya. Ya. Saya perlu jelaskan juga kenapa di sini judulnya lam. Karena alif itu apa ya? Alif itu dalam bahasa Arab dia huruf tambahan. Dia huruf yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Alif itu huruf bantu. Makanya yang aslinya itu adalah lamnya. Ya, dan lamnya itu dibaca sukun. Sementara di dalam bahasa Arab tidak ada kalimat yang dibaca awalnya sukun. Tidak ada kalimat yang huruf pertamanya itu dibaca sukun. Lalu kalau ada satu kata misalkan kitabun, mau kita masukkan di situ lam ta'rif. Berarti lam ta'rif itu kan lamnya sukun. Berarti kita akan membaca kitabun yang didahului oleh lam yang sukun. Nggak bisa dong bacanya. Tahu bagaimana bacanya? Al-kitab. Nah, caranya dikasih huruf bantu namanya alif. Ya. Apa harokatnya? Fathah. Nanti kita akan belajar itu di matan Jazari. Harokatnya fathah. Jadi dibaca al-kitab. Tapi kalau sebelum kata ini ada huruf yang lain, maka alifnya tidak dibaca. Kan? Wal kitabu kan? Wal kitabu. Kenapa alifnya nggak dibaca? Karena tadi si alif itu palsu. Alif itu bukan huruf asli. Dia huruf tambahan, dia huruf bantu. Ya, nah makanya di sini di bait yang ke-24 lilami untuk lam. Ya. Untuk lam yang ada pada al atau disebut dengan lam at-ta'rif alani, ada dua kondisi. Atau dengan kata lain ada dua hukum lah. Boleh juga. Qoblal ahrufi. Ya, ketika lam sukun tersebut bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Maksudnya
lam di sini hukum apanya? Hukum dilihat dari segi apanya? Hukum lam sukun dilihat dari segi dia idhar atau idgham. Kan kita sebelumnya sedang bicara apa nih? Sedang bicara hukum nun mati, ya kan? Ya, hukum mim mati. Bagaimana dengan lam? Ya, lam juga, ya, lam sukun, lam mati, ya, yang terdapat pada al itu hukumnya ada dua. Secara umum, lam itu ada terdapat pada beberapa kata. Ada pertama namanya lam ta'rif atau lam al yang sedang kita bicarakan. Ada lam sukun yang terdapat pada huruf. Contoh seperti apa? Lam sukun terdapat pada huruf. Seperti bal, hal. Nah, itu kan lam sukun kan? Ada juga nanti lam sukun yang terdapat pada fi'il, kata kerja. Ya. Nah, kalau al ini itu adalah lam sukun yang masuk kepada isim. Al-kitabu, al-ilmu, asy-syamsu, al-qamaru. Ya. Oke, tadi ada berapa hukumnya? Ada dua. Ulahuma, yang pertama, izharuha, hukumnya izhar. Fal ta'rifi, ketahuilah. Kapan lam sukun pada isim ini dibaca izhar? Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Ya, jika lamnya tersebut sebelum 4 ma'asyratin dan 10. 4 dan 10 berarti 14. Ya, berarti lam sukun pada isim ta'rif, pada lam ta'rif jika ketemu 14 huruf, ya. Mana saja 14 huruf ini? Khudh ilmahu, ambil pengetahuannya. Apa saja? Semua huruf pada kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Bukan dari min ya, dari ibghi. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Mulai dari alif atau hamzah, kemudian ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Jika lam sukun atau lam ta'rif ketemu dengan 14 huruf ini, maka dibaca izhar. Yang hamzah contohnya apa? Contohnya misalkan al-ana. Al lam sukun ketemu hamzah ana. Atau yang ba contohnya al-ba, al lam sukun dibaca izhar, al-ba, al-batil, al-baba. Ya, dan seterusnya. Semua huruf yang terkumpul pada kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu itu semua adalah huruf-huruf yang jika didahului oleh lam ta'rif, lam sukun, maka lamnya dibaca izhar. Jadi sebenarnya pelajaran ini mudah. Ya, nanti akan dilihat di bait ke-28. Kemudian tsanihima, hukum yang kedua, idghamuha, hukumnya idgham. Kapan itu? Ketika ketemu dengan fi arba'in wa asyratin aidan. Ketemu dengan 4 dan 10 atau 14 juga. Wa ramzuha, dan rumusnya, huruf-hurufnya, ya, fa'i. Fa'i itu ketahuilah, sadarilah. Maksudnya huruf-hurufnya
ada pada kalimat-kalimat berikut atau huruf pertama pada setiap kalimat-kalimat berikut. Mana tib, yang pertama ko, tumma, yang kedua sa, sil, kemudian sod, rahiman, ra, tafuz, ta, dhif, bod, za, zal, ni'am, nun, da', dal, su'a, sin, dhanna, su'a dhannin, wa, zur, zai, syarifan, shin, lil karam, lam. Jadi kalau lam ta'rif, lam sukun ketemu dengan huruf-huruf yang 14 ini mulai dari ta sampai lam, maka hukumnya idgham. Contohnya ta apa? Contohnya ta misalkan thayyibatun, thayyibatun. Ketika didahului oleh al dibaca jadi at-thayyibah, ya kan? Tidak dibaca al-thayyibah, tapi dibaca at-thayyibah. Ya. Sod, contohnya sod. Solah, misalkan solatun. Ya, sebelumnya ada al, dibaca as-solah. Tidak dibaca al-solah, tapi as-solah. Berarti lam sukunnya di sini diidghamkan kepada huruf sod. Jadi as-solah. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lainnya. Yang 14. Saya kira jelas sampai di sini ya. Walamul ula, lam yang pertama yang mana nih? Yang izhar tadi, sammiha qamariyah. Disebutnya lam qamariyah. Atau kalau kita sering mengistilahkannya alif lam qamariyah. Ini yang saya maksud nanti dengan izhar qamari. Izhar qamari itu adalah lam sukun ketemu huruf-huruf izhar atau ketemu huruf-huruf qamariyah. Makanya disebut qamari. Ya, qamariyah. Contohnya yang tadi ya, al-ana, al-batili, al-ghafili, dan juga contoh-contoh yang lain. Walamul ukhra, adapun yang kedua ya, itu disebut lamnya sammiha syamsiyah, disebut syamsiyah. Kenapa disebut qamariyah dan syamsiyah? Karena itu dua contoh yang menunjukkan namanya. Ya, disebut qamariyah karena lam yang terdapat pada kata qamar itu lamnya izhar. Al-qamar. Tidak dibaca aq-qamaru. Nah, enggak kan? Dibaca al-qamaru izhar. Sedangkan pada kata syamsiyah itu lamnya diidghamkan. Asy-syamsu. Asy-syamsu. Ya, tidak dibaca al-syamsu tapi asy-syamsu wal qamaru. Oh kan? Asy-syamsu wal qamaru. Pada kalimat qamar lamnya izhar, lamnya jelas. Baik. Bagaimana dengan lam yang terdapat pada atau lam sukun yang terdapat pada kata kerja atau kata fiil? Ya, kata Al-Jamzuri di sini wa azhiranna lama fi'lin mutlaqo. Semua lam yang sukun yang terdapat pada fi'il itu dibaca izhar secara mutlak. Maksudnya tidak ada pengecualian, dibaca izhar semua. Di nahwi contohnya mana? Qul. Qul itu kata kerja, kata perintah. Qul, ada lam sukun kan? Ketemu dengan nun. Qul na'am. Qul na'am. Padahal nun itu adalah termasuk qamariyah kan? Ya. Itu kalau kenapa dibaca izhar di sini? Karena lamnya lam fi'il bukan lam ta'rif, bukan lam isim. Contoh yang lain apa? Qulna. Qulna sama. Wal taqo. Ya kan? Wal taqo, harusnya kan kalau ikut kaidah yang tadi wat taqo, tapi di sini dibaca wal taqo. Kenapa? Lamnya bukan lam ta'rif, bukan lam isim, tapi di sini lam fi'il. Ya. Persis juga seperti yang terdapat di surat Al-Qiyamah. Nah, pada ayat wa qila man raqa. Terus
Setelah wakilaman rok apa ayatnya? Baris dan terus wadhanna annahu al-firaq, terus waltafatis saqu bis-saq. wal tafatis saqu wal ta dibaca wal ta. Coba kalau antum buka Qur'annya ya, mungkin akan bertanya juga kenapa di situ dibaca wal ta padahal ada alif lam. Kenapa tidak dibaca wat tafatis saqu bis-saq? Kira-kira jawabannya apa? Fi'il, isim fi'il. Karena fi'il. Lam fi'il. Karena lam di situ lam fi'il, bukan lam ta'rif. Maka dibaca izhar mutlak. Wal tafatis saqu bis-saq. Tidak dibaca wat tafatis saq karena itu fi'il bukan isim. Yang dibaca izhar itu atau yang dibaca idgham itu adalah di isim. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas ya. Afan Ustadz mau tanya Ustadz. Boleh, silakan. Ini di alif lam qamariyah dan syamsiyah ini kalau di bait 25 dan 27 itu apa mim sukun huruf mim dan nun kok enggak disebutkan ya Tat? Itu masuknya syamsiyah apa qamariyah? Mim sukun maksudnya gimana? Mim sukun dan sukun. Ini Ustadz kan misalkan yang izhar qamariyah itu kan hurufnya ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, kemudian yang syamsiyah kan ini tib dumat tapi tidak ada huruf nun dan mimnya Tat? Ada. Atau ada? Ini Yang mana ya, ibghi hajjaka wa khaf aqima mim. Oh iya. Nah, Kalau nunnya yang ib thumma sil rahiman tafus ubib dan ni'am nun bukan. Oh, syukran Ustaz. Afwan. Berarti mim masuknya qamariyah, nun maksudnya syamsiyah. Atau mim izhar, nun idgham. Izin bertanya, Ustaz. Tafadhol. Tadi kan ada izhar qamari, apakah yang idgham ini juga namanya idgham syamsi? Bisa juga idgham syamsi, idgham syamsi. Oh. Ya, kalau pertanyaan idgham syamsi itu adalah lam ta'rif ya yang terdapat pada isim ketemu dengan huruf-huruf syamsiyah yang 14. Boleh. Ya. Jadi gini, istilah itu kadang nggak penting selama yang dimaksud itu adalah dipahami. Kalau yang dimaksud sudah dipahami, istilah nggak penting lagi. Cuman kadang-kadang para ulama membuat istilah-istilah itu ya, meramaikan juga. Tapi kadang-kadang orang terlalu banyak istilah, bingung juga. Baik. Ada lagi? Zera mau bertanya? Sudah buka mikrofon. Oh, enggak. Yang lain, tafadhol. Pas. Selesai. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah, itulah pelajaran kita malam ini. Besok atau pertemuan yang akan datang kita masuk di bab fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Ya. Mudah-mudahan ini termasuk bab yang mungkin baru bagi kita semua. Ya. Mithlaini, mutaqaribaini, mutajanisain. Mungkin kalau istilahnya sering dengar.
ya kan, mutaqaribin, mutajanisen, mutamatsilin. Tapi beliau ini akan membahas dari seluk-beluknya. Ya, kalau kita hanya mengenal selama ini idgham mutajanisen, idgham mutamatsilin dan seterusnya, itu beliau akan membahas lebih mendasar lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita malam ini. Kembalikan ke pengatur acara. Jazakumullah khair. Allah.